Tapi lancar. kalau Giver Aki jagoan Indonesia. Kalau jagoan gua Arsenal aja. Boleh. Udah masuk semifinal dan Kuat. kata Saliba sih target kita quadruple. Udah mulai terucap tuh ya. Iya ya. Mulai. Saliba ini Mas Udah mulai. ngasih beban sendiri buat timnya, menurut gua udah aneh-aneh aja sih. Tapi gua nih waktu nonton perempat final berarti ya. Iya. Perempat final tuh sambil kriep-kriep jam 3. Sepenglihatan gua para cadangan ini tuh kelihatan main aus gitu. Kayak butuh pembuktian. Dan gua justru happy banget ya penampilan mereka meski golnya baru datang di menit akhir. Iya. Rizal boleh Jal. Emang dari segi penampilan oke, Martinelli juga gue lihat penampilannya oke, dan Palace ya lu main di cup competition lawan lu Palace-nya Glasner itu nggak pernah mudah menurut gue. Jadi gimana pun caranya nih tim yang emang punya reputasi kalau main di cup competition bagus, apalagi dia musim lalu juga juara FA, jadi punya reputasi di cup competition. Tapi ini penampilan yang dominan ya menurut gue ya di lawan Crystal Palace. Memang mereka walaupun kalau dibilang standar mereka dibandingkan 8 game pertama atau 15 game pertama di musim ini dibandingkan game di Desember secara keseluruhan, ini bisa dikatakan menurunnya cukup drastis lah ya. Menurut gue mereka unggul tapi bisa kesusul. Tapi kemarin menurut gue mereka menunjukkan mentalitas yang oke, dan justru ini nunjukin kalau mereka belakangan biasanya tim-tim juara punya mentalitas kayak begini gitu. Lu nggak selalu main bagus tapi ini dibutuhin. Tapi yang salah satu keraguan gue adalah masuk di semifinal Carabao itu mainnya 2 kali. Itu menurut gue bakal makin nguras. Tapi ya itu, gue ingat waktu itu Trent pernah ngelakuin itu juga. Carabao tuh biasanya titik balik pemain tuh yakin quadruple apa enggak. Iya. Tapi ya itu, juara itu biasanya adiktif Bang. Jadi menurut gue kalau sampai mereka nyikat di quadruple ini, sisanya bisa enak. Kan Liverpool gagal di Carabao kan awalnya di final lawan juara, lawan Chelsea juara. Kalau musim lalu. Musim lalu Iya. Kalau Newcastle kan. Iya, Newcastle. Makanya make or break tuh. Kalau lu bisa menang di sini, biasanya mental lu bakal naik terus. Tapi kalau lu goyang di sini, biasanya lu bakal turun bebas juga kayak musim biasanya. Liverpool dapet, tapi cuma dapetnya 2 kan. Itu iya yang benar. 2022 tuh. Ya 2022 pernah gitu juga. Tapi Mas Aryo, gue liat Merino pakai ban kapten cocok deh. Cocok banget. Arsenal tuh punya pemain-pemain yang layak jadi kapten kayak Norgard, kayak Merino, kayak Rice. Gimana Mas Aryo lihat main-main cadangan Arsenal yang gue suka banget loh. Mereka kayak Norgard kan juga nggak yang eksplosif gimana, tapi mainnya safe, aman aja. Aman gitu ya. Ya kan gue bilang kekuatan Arsenal yang mungkin nggak kesorot sama orang tuh kan. Gue bilang mereka punya karakter kapten dalam banyak pemain. Itu kan yang ngebuat mereka tampil tenang dalam beberapa kesempatan. Ugly win bisa mereka dapatkan, lalu ketika momen-momen krusial mereka juga bisa keluar dari tekanan dan akhirnya menang. Dan sampai sekarang mereka masih bisa memimpin klasemen di sini dan juga di Liga Champions gitu. Masuk lagi tadi kalau lu bicara quadruple ya, masih ada on track untuk menuju ke sana gitu. Nah, pemain-pemain yang gue sebutin waktu itu punya karakter kapten ya salah satunya Merino juga. Karena kan memang dia pernah juga vice captain ketika bersama timnas, ketika di Sociedad pernah juga pakai ban kapten juga. Mereka punya Zubi juga yang pernah jadi kapten juga di situ. Nordgaard gue sebut juga pada saat itu di Denmark. Lalu pemain-pemain belakang kayak Gabriel pernah juga jadi kapten di Brazil. Saka kapten mereka di Inggris pun di sininya juga dia juga kapten, sehingga Gabriel Jesus juga kapten. Jadi mereka punya banyak pemain yang pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang baru datang itu bisa merasa gue di lingkungan yang tepat nih, punya karakter winning mentality dan juga kapten. Dan ini yang akan membuat Arsenal beda dibandingkan musim-musim sebelumnya karena mereka punya kekuatan yang oke di semua lini dan juga winning mentality. Tapi quadruple too much nggak Mas? Quadruple nih soalnya nih. Itu kan juga masih dalam sih. Dalam sih dalam. Makanya kan pada bilang nih pasti Abrar yang buat nih. Tapi gue juga kan gue bilang juaranya City. Kan udah nggak mungkin quadruple itu. Benar-benar. Dalam sih. Itu dalam sih. Kalau gue gini ngelihatnya, kalau misalnya Arsenal ini tahun keduanya Arteta atau kita nih udah juara, kemarin kita juara Liga Inggris. Mungkin gue ngelihat musim ini ngelihat Arsenal tuh senang. Karena kita ada 4 kompetisi, kemudian ada rotasi kemarin di Piala Kebo. Senang nih ngelihat semuanya tumbuh nih. Walaupun benar. tahun ini misalnya kita cuma dapat Piala Ciki atau cuma FA Cup, it's okay. Tapi dengan catatan ini tahun keduanya Arteta, atau kita kemarin udah juara Liga Inggris. Betul. Masalahnya kita kan lagi nunggu-nunggu nih, Brar. Iya, benar. Jadi jangan sampai mimpi kita ketinggian, nggak taunya satu pun kayak Liverpool 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ya. Yang ada dari Bandung tuh gara-gara itu kan. Iya, benar. Satu-satu pada gugur gitu. Karena kalau kemarin tapi at least juara Liga kan. Iya, benar. Holy Grail-nya gitu. Holy Grail. Nah, maksud gue itu gue kalau boleh milih, misalnya
empat ini udah satu aja juara liga udah. Benar Bang. Benar sih. Nah, Gue justru makin terbebani lihatnya. Betul. Iya. Tapi kalau ngelihat kemarin di rotasi lawan Crystal Palace, ngelihat pemain mudanya kombinasi pemain utama pemain secondnya itu it works, senang ngelihatnya. Tapi kan senang aja nggak cukup. Karena senang aja kita dibully kalau nggak dapat gelar. Benar, kalau nggak juara apa-apa benar. Itu jadi kayak aduh senang ngelihatnya pada berkembang pemain mudanya. Cuman at the end kita bisa nggak nih dapat juara liga aja lah gitu. Lo nggak mau juara champion? Ya nggak usah muluk-muluk lah. Mecahin juga. Kalau itu dapat even better. Yang belum kita pernah dapetin ya nggak Brar? Benar. Gue tuh ngerasa kayak Bang Harpa juga kayak ini tuh api-apinya tuh bikin kita bahagia ya. Iya, tapi ujungnya takutnya. Iya, tiap pertandingan tuh terutama 3 pertandingan ke belakang 4 pertandingan mulai bikin deg-degan iya. mulai agak-agak. Tapi ngelihat cadangannya anjir bisa lu gitu. Lawan Crystal Palace coba Iya, tanya Liverpool. Iya, kalah mulu sama dia kan. Makanya. Tapi kan karena kita udah beberapa tahun selalu seperti itu polanya, dikasih harapan, happy, kecewa, dikasih harapan, happy, kecewa. Kita jadi makin kita bagus, kita makin takut jadinya. Tapi keyakinan gua terhadap Arsenal Nggak juara. di musim ini tuh beda, Brar. Harusnya ini. Iya, benar. Gue selama mereka peringkat runner up dan juga memimpin klasmen di Christmas, gue nggak pernah melihat Arsenal sebagai kandidat menjadi juara. Terus terang dalam beberapa musim terakhir ya. Dan emang terbukti nggak juara. Dan terbukti nggak juara gitu. Di musim ini gue ngelihat jauh banget Arsenal musim lalu dengan musim ini gitu. Secara kualitas kematangan. Bukan poin ya, kalau poin cuma beda 2 ya. Tapi how Arteta react terhadap situasi, gimana dia merotasi timnya tetap tampil oke, gimana ketergantungan sama si Odegaard sama Saka itu benar-benar bisa hilang, itu kan nggak kita pikirkan sebelumnya bisa terjadi sama Arsenal gitu, tapi ternyata di musim ini mereka bisa melakukan itu dengan pemain-pemain cadangan itu. Makanya gue bilang kenapa Arsenal cocok untuk juara Liga Champion, ya menurut gue karena kedalaman squad itu. Wah, tuh. Jadi benar kalau lu bicara Premier League panjang. Tim-tim yang lawan Arsenal di Premier League udah tahu karakternya Arsenal. Mereka kan tampil ultra defensif dan PR banget buat Arsenal untuk ngejebol mereka. Sementara di Liga Champions semua bermain open, semua tim bermain terbuka. Nah, ini menjadi makanan bagi Gini, ntar lu Mas. Kita bukan nggak percaya, kita setuju nih. Tuh. Soal percaya nggak percaya nih soalnya nih. Cuman kita trauma. Iya, benar. Ketika lu ngomong gitu Mas, iya sih cuman trauma. Itu masalahnya. Jadi ya itu tadi kita selalu dihantui dengan harapan-harapan yang kita sendiri nggak mau walaupun dalam hati kecil tadi pas lu bilang kayak gitu, iya kayaknya bener sih emang reaksinya beda, cuman nggak mau. Udah kali-kali lanjut lu mau. Yang gue khawatirin si Luis Enrique pelatih PSG musim lalu pernah bilang the idea was not to reach your peak performance during the first half of the season. Jadi jangan sampai lu nyentuh peaknya tuh di paruh musim pertama doang, sedangkan di paruh musim keduanya tuh lu gobios, habis tenaga. Itu klasik gitu. Arsenal sering ngalamin itu, bahkan sama Arteta sekalipun. Jadi gue khawatir ya periode kemarin sampai Oktober dan juga November dari awal musim itu Arsenal udah nyentuh peaknya. Khawatirnya itu justru. Belum. Kalau tahun itu belum. Tapi Desember ini menurut gue mainnya yang buruk, peak yang paling parah kan yang 2022-2023 itu kan. Di musim ini doang, musim belum peak. Justru belum peak, makanya soalnya Desember ini gue ngeliat performanya kalau dibilang bagus, nggak ada bagus-bagus ya menurut gue di Desember Arsenal, ini. iya, berarti belum. Tapi kan tim juara tuh butuh laki, Jal. Butuh. Nggak bagus. 3 hal itu. Nggak bagus tapi menang Jali. Iya, itu masalahnya. Kalau yang musim lalu nggak bagus kalah. Bahkan bagus nggak bisa kalah sebenarnya Arsenal di musim ini. Gue selalu bilang juara tuh lu butuh 3 faktor kan. Kualitas, mental, dan luck. Itu biasanya luck Arsenal terakhir. Lucknya nggak datang tuh. Mental juga kadang-kadang nggak ada kalau ada lucknya, ada kualitasnya, mental yang hilang. Gol bunuh diri kan banyak luck juga. Ya, terjadi. Tuh, benar. tuh reaksi Arsenal tuh. Tapi musim ini seharusnya mereka punya 3-3-nya. Dari segi mental udah belajar dari 3 musim lalu. Ini jebakan kayak berarti ngomong kualitas gitu. udah dalam banget, dan luck menurut gua musim ini udah banyak datang. Gua nggak pernah loh Bang bahas Arsenal senyum-senyum sendiri kayak gini. Iya. Bener-bener gila dah. Kayak mixed feeling. Wah, bener-bener soalnya Rijalnya muji, Mas Harunya muji. Dikasih kayak umpan ya. Iya, kayak lu juara UCL dah lu anjay. Tapi kalau lu lu mendingan ngeliat Arsenal juara Liga apa Liga Champions? Liga Champions ya. Iya, benar. Mudah-mudahan kalau kan di Hungaria di Budapest ntar ya finalnya. Mudah-mudahan kalau emang kita ke final gua ngeliput. Amin. Aduh, gua ngeliatnya dah. Tapi terakhir dah. Tapi menurut yang terakhir Mas Ari yang selalu bilang muji-muji lagi. Berarti hokinya ini akan berakhir baik di akhir musim. Hoki siapa? Hoki Caraka. Hoki Caraka kan salto tuh Mas. Hoki Caraka. Iya kan benar Hoki Caraka. Hokinya akan berakhir di Persita.
Iya benar. Rentetan pertandingan yang emang hoki banget ini Arsenal bahkan nggak cetak gol cuma dari penalti. Nggak masalah dan itu yang justru karakter tim juara adalah seperti itu. Yang gue bilang Arsenal punya itu sekarang gitu. Mereka nggak melulu mencoba untuk bermain bagus, nggak melulu mencoba untuk ngegas terus-terusan dan akhirnya kehabisan bensin di sisa musim. Itu yang terjadi dengan skuadnya Arteta, tapi sekarang Arteta betul-betul bisa milah-milah skuadnya, kapan lo harus ngegas, kapan enggak, dengan impact yang sama dengan meraih 3 poin walaupun tampilnya tidak bagus. Ini sebentar, ini baru sekali-kalinya gue lihat ada orang marahin Mas Haryo. Seumur umur bener gua. Atasnya muji dulu. Iya. Muji sebuji-bujinya, bawahnya marahin. Haryo lu sombong banget. Lu siapa? Atasnya muji. Gua rasa ciunya kebanyakan ini. Iya kacau banget. Lagi. Haryo aja lu. Mas Haryo sumber mak gua. Haryo aja lu. Ini gua lagi ini. Gokil lah ini bocah. Coba dicek paspornya, nangis ngeliat paspornya Mas Aryo nanti. Bocah. Ya pokoknya intinya semoga puja-puji Mas Haryo berakhir indah di akhir musim. Bang Harpa bisa nonton di Budapest. Amin. Ya, mudah-mudahan gue juga ada rezeki dah. Amin. Nggak berangkat sendiri, nggak tahu dari mana. Iya siapa tahu. Iya kan kita nggak tahu rezeki. Lu Arsenal. Iya, gue juga nggak pernah nyangka bang nonton Arsenal di Singapura. VIP. Nongkrong sama Gilberto Silva sama Bakarisanya sih. Boleh. Pas gol gini, lagi makan rendang nih, lapar. Boleh. Rezeki kan nggak ada yang tahu. Siap. Kita kesaweran dulu. Ada 25.000 dari Rizal. Gua. Dari Niki. Udah kenal dari Rizal. Kapan gua buka ininya? Lawak. Nah, selamat Rizal menang lawan Mas Haryo. Soalnya Rashford bisa 10 gol apa enggak di akhir tahun lalu La Liga baru mulai lagi awal tahun. Benar. Akhirnya Mas ya. Bikin mau. Asik, Rizal menang. Ini pertama sebetulnya gue lupa kalau gue bilang emang sampai Desember ya Jal? Iya, benar. Musim. Iya. Kayaknya Sampai enggak dah. Sampai Natal. Tapi nggak 10 apa-apa. gol Tapi di nggak semua apa-apa. kompetisi. All competition Iya, soalnya. benar. Competition. Ternyata lebih ya, udah lebih ya. Nggak nyampe. 7 apa 8 ya? Jal? Kalau di Liga dong 3. Enggak, kalau all competition 7. Iya, 7 kayak gitu. Jadi nggak nyampe. Rizal Jadi tunggu menang. Kentakinya ya. Asik. Aman aja Mas. Iya, Gua urus aja urus ayam goreng kan. Iya, Suharti. Ada Suharti Beda juga yang dong, goreng. 25.000 Gio. Makasih Mas Aryo. Arsenal kalau bisa quadruple gila sih. Bisa ngalahin prestasi treble winnersnya City. Ya iya, itu orang lebih nggak tahu. prestis kalau Kalau Arsenal quadruple dah, gue bikin dah. Kalau cuma lari, gue maraton 41. Bener, Arsenal quadruple gue lari 41. Jauh bang itu. 41 itu apa? Full maraton. Maraton. Full maraton. Kalau lu 2. Iya bang, kurang sekilo. Ya maksudnya 41 tambah 1. Jauh bang. 42. Jauh itu bang. Ya kan latihan 3 bulan mah bisa jauh. Quadruple Bang. itu susah lah. Makanya itu gue janji. Gue temenin juga, Brar. Iya. Maraton Bang 42. Kalau quadruple ya. Iya, maraton. benar. Kalau yang apa? Kalau Arsenal juara kita Kalau Arsenal nggak juara nggak apa-apa. juara kita pancoran ke GBK. Iya. Nah, Kalau gue ini pokoknya harus major trofi IPL atau ICL. Champion. Oh iya. Trofi gedenya. Oh IPL atau UCL ya. Iya. Oke, sip. Boleh. Lanjut. Ada janji baru lagi nih gua. 50.000 Palace still I die. Palace tipis banget skuadnya, mayoritas tim cadangan yang turun lawan Arsenal. Tapi salut dengan perjuangan Palace. Benar. Salut. Keren Palace men. Keren. Selalu menyulitkan. 100.000 Citizen selalu nonton jebret. Asoy, mantep nih. Nggak nonton yang itu. Bang, ngapa kesono sih gua? Bang, bahas saya turis Man City dong. Dan gimana kalau Semenyo join? Tadi udah jelaskan Mas Haryo dengan jelas. Kamu ntar nonton aja lagi ulang ya. Citizen selalu nonton jebret. Intinya Terima makin kasih 100.000. Makin besar Iya. Makin kuat peluang mereka untuk juara. Iya. 25.000 Kevin. Bung Harpa yang fans Arsenal aja realistis cuma IPL aja. Kok fansnya teriak mau quadruple? Sama-sama Emang fans. dikira kayak Bayern Munchen. Kasih tahu siapa yang ngomong duluan. Yang ngomong Saliba. Saliba. Ngomong Saliba bukan fans Arsenal. Kalau Liverpool kemarin fansnya dari Bandung. Iya. Ini yang ngomong Saliba, Mainan bukan itu. kita. Dia yang main, ya kan? Bahasanya kita merasa bisa memenangkan gitu ya Iya. semua trofi yang ada di musim ini. Namanya juga harapan ya kan. Silakan. Kayak